Halo, jumpa lagi di video yang lain. Ada satu pertanyaan yang menurut saya menarik untuk dibahas sebagai video. Bagaimana seorang awam Katolik itu terlibat dalam evangelisasi? Begitu dikatakan. Saya pikir ini pertanyaan yang perlu dijawab supaya terang. Supaya setiap orang merasa terpanggil juga untuk mewarta, merasa terlibat. Tidak melimpahkan pekerjaan ini pada orang tertentu saja di dalam gereja. Setiap orang karena baptisan, karena sakramen yang dia terima, memiliki tanggung jawab juga untuk mewartakan Kristus kepada banyak orang. Nah, pertanyaannya bagaimana itu dilakukan? Saya mencoba mengutip tulisan, bukan mengutarakan pendapat pribadi. Sekalipun pendapat pribadi saya, syukurlah, sejalan juga dengan apa yang dikatakan oleh kutipan ini. Setiap orang Kristen memiliki tugas yang besar dan tanggung jawab pribadi dalam pekerjaan penginjilan, dalam evangelisasi. Oleh karena itu, setiap orang harus memperoleh keyakinan yang benar, jiwa yang hidup, dan pengalaman hidup yang mendasar agar mampu mempersembahkan dirinya sebagai saksi Kristus dimanapun ia berada. Menarik untuk saya ini bekal. Sebelum kita diminta untuk berperang, diminta untuk tampil, diminta untuk beraksi dan bersaksi, setiap orang harus memperoleh keyakinan yang benar, punya keyakinan dulu. Yang saya katakan ini memang penting, bukan hanya penting, inilah jalan itu. Kan begitu ya. Kristuslah. Saya sudah memilih yang benar, soal memilih yang benar. Soal aksi kemudian ini yang harus diperjuangkan. Nah, kalau setiap orang sudah yakin, maka ini menjadi bekal yang baik untuk memulai evangelisasi. Memiliki jiwa yang hidup, bukan malah menjadi beban. Bukan malah menjadi sandungan. Dan itu yang banyak terjadi saat ini. Sesama orang yang mengklaim diri sebagai Kristen, saling sikut juga. Melambatkan gerakan, mematikan jiwa yang hidup. Begitu ya. Dan ini menarik juga, pengalaman hidup yang mendasar di kehidupan sehari-hari. Justru itulah menjadi kekayaan yang khas dari awam untuk mewarta pengalaman hidup. Tidak semua kita adalah teolog. Tidak semua kita dipersiapkan untuk mengenal Tuhan secara sistemik, secara rasional. Tidak. Tapi setiap orang memiliki pengalaman pribadi. Dan inilah yang memampukan seseorang mempersembahkan dirinya sebagai saksi Kristus dimanapun ia berada. Dalam apapun keadaan yang dihadapinya. Begitu dikatakan di salah satu dokumen dari Konsili Vatikan II. Lalu ada kutipan lain lagi. Karena itu, setiap orang Kristen harus memperdalam pengetahuannya tentang iman. Sebuah keharusan. Membina kehidupan spiritualnya. Ini demi keseimbangan. Karena sering kita alami bahwa dia ini pandai bicara saja dalam kehidupan nyata begini. Apalagi boleh dikatakan umat Katolik awam lebih rentan untuk dinilai hidup sehari-harinya, spiritualitas sehari-harinya, karena dilihat bertemu langsung dengan banyak orang setiap hari. Katakanlah untuk menasihati anak-anak. Kalau pastor menasihati anak-anak, anak-anak tidak selalu melihat pastornya. Apakah pastor ini mengajarkan juga dengan perbuatannya nasihat-nasihat baik yang dia sampaikan kepada saya, kepada si anak ini. Tetapi kalau si anak ini mendengarkan nasihat baik dari orang tuanya, tapi anak ini melihat bahwa perbuatan orang tua tidak sejalan dengan nasihatnya, maka pengalaman spiritualnya yang kurang, pengalaman sehari-harinya tentang yang ilahi yang kurang, bisa menjadi sandungan dalam pengajaran. Nah, maka
Apa yang perlu? Pengetahuan tentang iman, membina kehidupan spiritual, dan terus-menerus berlatih dalam melakukan karya-karya kebajikan. Dibutuhkan latihan untuk kita semua. Supaya lebih konsisten dan integral. Apa maksudnya? Sesuai yang kita katakan dengan yang kita buat. Nah, banyak orang menjadi ciut dengan memilih untuk tidak mengatakan yang baik. Oke? Ini menjadi ciut. Menutup diri untuk mengungkap kebaikan, kebenaran dengan kata-kata karena takut dianggap tidak utuh, tidak konsisten dengan yang dikatakan. Nah, sementara ada juga orang, dan syukurlah ada orang semacam ini yang tetap mempertahankan kata-katanya yang baik dan perbuatannya di-upgrade, diperbaiki kualitasnya. Inilah itu, terus-menerus berlatih dalam melakukan karya kebajikan. Pantaslah mendapatkan rasa hormat kita, orang-orang yang seperti itu. Lebih memilih untuk menaikkan kebajikannya dalam hidup sehari-hari, bukan lebih memilih untuk diam. Katakanlah misalnya seperti tadi, orang tua memilih tidak melarang anaknya ini dan itu karena ia tahu ia sendiri tidak melakukannya. Nah, ini saya pikir pilihan yang keliru. Yang ideal, yang baik adalah memilih untuk mengupgrade tindakan supaya sejalan dengan nasihat-nasihat baik yang disampaikan. Kita berbicara soal teori, begitu ya, dan teori penting untuk mendahului setiap tindakan. Penting itu, meski barangkali bukan sebuah keharusan, tetapi teori membantu kita untuk membuat konsep tentang apa yang harus kita lakukan. Mereka, para awam Katolik yang terlibat dalam evangelisasi, harus selalu siap memberikan pertanggungjawaban atas iman mereka kepada siapa saja yang meminta pertanggungjawaban itu. Dan harus membela kebenaran iman dengan tegas dan dengan kesopanan yang penuh kasih. Yang penuh kasihnya ini disertakan. Karena banyak kali orang yang mencoba memberi toleransi pada kekasaran dengan mengatakan, oh ini demi pewartaan. Jangan sampai pewartaan itu menjadi pewartaan yang kosong, tidak disertai dengan kesopanan penuh kasih dan pembinaan hidup spiritual. Setiap orang Kristen harus berusaha untuk memahami tugas-tugas dan misi gereja dalam dunia. Harus bekerja sama dengan para uskup dan imam untuk mewujudkan tugas dan misi itu. Alangkah baiknya karya itu disatukan juga dengan karya gereja. Dalam arti tanpa bermaksud membatasi, sebuah karya itu dirayakan di dalam gereja. Katakanlah kalau ada tindakan karitatif yang mau dibuat dengan melibatkan gereja atau sekurang-kurangnya memberitahu gereja. Supaya menjadi satu gerakan kolektif. Kalaupun tidak kolektif, sekurang-kurangnya orang-orang mendukung. Orang-orang terdekat secara spiritual mendukung. Nah, lebih dari itu yang terutama ialah memahami tugasnya dan misi yang harus dilakukan itu sejalan dengan gereja, sejalan dengan misi gereja. Oke, lalu saya ambil di sini satu dokumen dari Apostolicam Actuositatem yang tadi juga dari sana, tapi di sini saya lihat ada satu kutipan lain yang menarik. Akan tetapi kerasulan itu tidak hanya terdiri dari kesaksian hidup saja, seperti tadi, perbuatan baik jelas. Tetapi rasul yang sejati mencari kesempatan untuk mewartakan Kristus dengan kata-kata. Toh perlu. Itu tadi yang kita katakan. Mengatakan yang benar itu toh perlu. Baik kepada mereka yang tidak beriman, untuk mengantar mereka kepada iman. Baik kepada kaum beriman, untuk mengajar serta meneguhkan mereka. Dan mengajak mereka hidup dengan semangat lebih besar. Sebab cinta kasih Kristus mendesak kita. Sebuah kutipan yang diambil dari 2 Korintus.
Dan di hati semua orang harus menggema kata-kata Rasul, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saya pikir ini penting. Termasuk membuat video ini, kadang kalau dikatakan apakah ini berdasarkan bakat atau tidak, kemampuan public speaking atau tidak, sebenarnya tidak juga. Tetapi sadar bahwa pewartaan ini adalah bagian dari tugas, maka terus dilakukan, begitu ya. Sekurang-kurangnya dengan kata-kata. Ini perbuatan kesaksian hidup itu penting, tetapi rasul yang sejati juga mewartakan Kristus dengan kata-kata. Memang pada zaman kita sekarang muncullah masalah-masalah yang baru, begitu katanya. Beredarlah kesesatan-kesesatan amat gawat yang berusaha menghancurkan sama sekali agama, tentang kesusilaan, dan masyarakat manusia itu sendiri. Kita ada di masa itu. Konsili suci dengan tulus hati mengajak kaum awam, masing-masing menurut bakat, pembawaan, dan pendidikan pengetahuannya. Ini dia. Supaya mereka menurut maksud gereja, lebih bersungguh-sungguh lagi menjalankan peran mereka dalam menggali dan membela asas-asas Kristiani, serta dalam menerapkannya dengan cermat pada soal-soal zaman sekarang. Semakin dibutuhkan ilmu-ilmu sekuler untuk membawa Kristus ke dunia, ke sekulum, ke dunia ini. Psikologi, bagi yang paham psikologi, IT, informatika, dan macam teknologi yang terbaru ini, ditunggangi itu seperti kuda Troya untuk membawa Kristus kepada lebih banyak orang. Apa ilmu-ilmu yang kita miliki, yang sekuler, yang boleh saja tidak ada sangkut pautnya dengan nama Kristus, tetapi bisa dipakai. Nah, di kesempatan lain saya pikir perlu juga kita bahas bahwa pada kenyataannya ruang untuk menyuarakan secara publik iman kita itu dengan cara konvensional itu sangat terbatas. Dalam arti media televisi nasional memberi ruang cukupkah atau seadanya untuk menyuarakan iman, dan adakah keseimbangan antara agama yang satu dan agama yang lain memiliki ruang yang sama untuk mewartakan itu? Alokasi waktunya bagaimana? Lebih banyak yang mana? Gitu ya. Nah, syukur kita punya media yang semacam ini. Semua orang bisa menyuarakan. Nah, ini juga masalahnya. Menjadi ada kesesatan-kesesatan yang amat gawat. Tetapi di waktu yang sama ada peluang-peluang baru menyuarakan Kristus kepada banyak orang, yang menyuarakan karya keselamatan itu dengan cara yang istimewa, dengan cara yang kita tahu sekarang, yang gereja ajarkan kepada kita. Pace bene.